Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Bahasa Indonesia kelas 7. Dalam video part 1, kita telah membahas menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi mengenai mencermati struktur teks deskripsi. Nah, sekarang kita lanjut ke part 2, yaitu mengenai menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ayo kita simak videonya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengongkritkan. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan mengenai suatu objek dengan terperinci atau detail. Contohnya sebagai berikut. Pada teks Ibu Inspirasiku, terdapat kalimat ibuku orang yang sangat baik. Kalimat perinciannya adalah, dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, di sini kalimat perincian dari baik adalah suka menolong, ramah, dan tutur katanya lembut. Sedangkan pada teks Rumah Tongkonan, terdapat kalimat ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Kalimat perinciannya adalah ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Yang kedua yaitu penggunaan kalimat menggunakan cerapan panca indera, yaitu kalimat yang berhubungan dengan indera manusia seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Contohnya sebagai berikut. Pada teks Gebiar Pementasan Tari Kolosal Arya, kalimat yang seolah dapat melihat yaitu pertunjukan awal melibatkan Monas sebagai latar. Kemudian, kalimat yang seolah dapat mendengar yaitu alunan musik mengentak keras. Dan kalimat yang seolah dapat merasakan yaitu adegan puncak benar-benar mengaduk-aduk emosi penonton. Demikian pula dengan teks Parangtritis Nan Indah. Kalimat yang seolah dapat melihat yaitu di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Kalimat yang seolah dapat mendengar yaitu gempuran ombak yang datang setiap saat. Dan kalimat yang seolah dapat merasakan yaitu kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, S. Penulisan kata berimbuhan pada teks deskripsi. Perhatikan tabel berikut. Terdapat kalimat, Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia dengan cara menuliskan keindahannya. Telaah penulisan kata yaitu, Ponempe tidak luluh karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan kluster. Sedangkan terdapat kalimat pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Telaah penulisan kata yaitu huruf P luluh menjadi M karena setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan huruf P. Selanjutnya yaitu penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti yang sama, atau disebut juga persamaan kata. Pada teks Pesona Pantai Senggigi, terdapat kata memesona. Sinonim atau persamaan kata dari memesona yaitu menakjubkan, memukau, dan mengagumkan. Kalimat pada teks yang terdapat kata memesona yaitu pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Sedangkan pada teks Ibu Inspirasiku terdapat kata baik. Sinonim atau persamaan kata dari kata baik yaitu ramah dan tutur katanya lembut. Kalimat pada teks yang terdapat kata baik yaitu ibu adalah wanita yang sangat baik.
Berikutnya, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Nah, contohnya sebagai berikut. Pada teks Gebiar Pementasan Tari Kolosal Aria, kata depannya yaitu di. Kalimatnya, drama Tari Kolosal Aria dipentasan di Aria Monas. Pada teks Parangtritis Nan Indah, kata depannya ke. Kalimatnya yaitu, matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Selanjutnya yaitu penggunaan kata khusus. Kata umum adalah kata yang ruang lingkupnya luas dan dapat mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Contohnya sebagai berikut. Kata khusus dari indah adalah elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan, memesona, dan manis. Kata khusus dari melihat yaitu menonton, menyaksikan, memandang, mengamati, dan memperhatikan. Kata khusus dari memukul yaitu menghantam dan menampar. Sedangkan kata khusus dari menyedihkan yaitu menyayat, mengharukan, dan memprihatinkan. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, dan posisi atau letak. Perhatikan tabel berikut. Terdapat nama tempat dengan penggunaan kata depan di, yaitu di Toraja. Penggunaan kata depan di dengan menunjukkan arah yaitu di bagian barat rumah Tongkonan. Selanjutnya, terdapat nama tempat dengan penggunaan kata depan di, yaitu di Yogyakarta. Penggunaan kata depan di dengan menunjukkan arah yaitu di bagian selatan Yogyakarta. Mendaftar kalimat bermajas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Majas bersifat tidak sebenarnya, alias kias ataupun konotasi. Majas yang dibahas pada bagian ini hanya dua, yaitu asosiasi dan personifikasi. Majas asosiasi disebut juga majas perumpamaan, yaitu merupakan gaya bahasa yang menjelaskan makna suatu hal dengan cara membandingkan objek lainnya dan memiliki persamaan sifat tertentu. Sedangkan majas personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Contoh majas pada teks Pesona Pantai Senggigi yaitu angin lembut terasa mengelus kulit. Sedangkan majas yang terdapat pada teks Gebiar Pementasan Tari Kolosal Aria yaitu Monas nampak gagah dan menawan karena berkali-kali disoroti gambar-gambar indah sebagai latar cerita. Yang terakhir yaitu penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Contohnya yaitu pada teks Pesona Pantai Senggigi terdapat kata indah. Variasi kata dari indah yaitu elok, permai, dan molek. Kalimat pada teksnya yaitu Pantai Senggigi sangat indah. Contoh kedua terdapat pada teks Rumah Tongkonan. Terdapat kata unik. Variasi kata dari unik adalah khas atau istimewa. Kalimat pada teksnya yaitu Toraja termasuk oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik ini. Terdapat contoh soal pada halaman 28. Gantilah dengan kata yang bermakna sama. Nomor 1 yaitu sungguh elok pemandangan di Raja Ampat. Kata ganti elok adalah indah. Nomor 2, air laut di pantai itu sungguh jernih. Kata ganti jernih adalah bersih. Nomor 3, tak ketinggalan koral berbentuk jamur kuping dengan warna coklat. Kata ganti berbentuk adalah berwujud. Nomor 4,
Koral itu mirip jamur yang sesungguhnya. Kata ganti mirip adalah serupa. Nomor 5. Pasir putih nan lembut berpadu dengan batas air. Kata ganti lembut adalah halus. Nomor 6. Luar biasa pemandangan pantai itu. Kata ganti luar biasa yaitu menakjubkan. Nomor 7. Bentuk koral di laut dangkal itu beragam. Kata ganti beragam adalah bermacam-macam. Yang terakhir, keindahan alami pulau itu sangat menakjubkan. Kata ganti menakjubkan adalah memukau. Sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang sudah menonton video saya dari awal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.